Assalamualaikum Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada banyak request, beberapa request lah ya, yang menanyakan soal masalah, bang, tolong update-nya Fabrizio Romano soal masalah Frenkie de Jong. Dan menurut gua ini cukup, dari pagi tadi gua memantau di sosial media, itu banyak sekali yang membicarakan soal masalah Frenkie de Jong. Dan tentu saja salah satu sumber yang gue percaya adalah Fabrizio Romano. Kebetulan hari ini dia juga ada video, dan mungkin beberapa teman-teman juga sudah ngelihat videonya, nonton videonya. Gue ingin translate, gue ingin rangkum, dan akan gue kasih opini. Langsung aja dari Fabrizio Romano soal Frenkie de Jong. Kaitannya dengan Manchester United ini, mengatakan kalau dari Barcelona atau dari Barca sekali lagi ya, bukan Barca karena Barcelona bukan Barcelona. Ini mengatakan kalau intinya Xavi ini inginnya Frenkie de Jong ini untuk stay. Tapi owner Barcelona atau directors, manajemen itu butuh support finansial ya. Oleh karena itulah Barcelona ini menurut Fabrizio Romano butuh untuk jual-jual pemain. Yang terkini adalah Coutinho, ini kan sudah dijual ke Aston Villa. Bagaimana dengan Frenkie de Jong sendiri? Ini masih wait and see, masih menunggu. Cuman Fabrizio Romano mengatakan Barcelona ini baru akan mendengar tawaran kalau tawaran itu big and huge. Artinya tawaran yang sangat besar banget untuk Frenkie de Jong, sehingga Barcelona akan tertarik ya. Dari Manchester United sendiri ya, ini dikabarkan oleh Gerard Romero sendiri adalah dikabarkan oleh Fabrizio Romano one of the best journalist, salah satu jurnalis terbaik dan teman dari seorang Fabrizio Romano juga ya. Ini memberikan kabar kalau ada kontak, memang sudah ada kontak antara agennya Frenkie de Jong dengan Manchester United untuk mengetahui info soal situasi ya, dan juga harga dari Frenkie de Jong sendiri. Dan menurut Fabrizio Romano dari Gerard Romero ya, ini mengatakan kalau Manchester United ini berminat, sekali lagi Manchester United ini berminat kepada seorang Frenkie de Jong. Kenapa? Ya salah satunya adalah ada koneksi tentunya dengan Erik ten Hag. Manchester United sendiri juga akan mengganti banyak pemain, terutama di lini tengah. Paul Pogba contohnya yang diperkirakan sangat diperkirakan akan cabut akhir musim nanti. Lalu juga banyak hal yang terjadi atau akan terjadi ya di Manchester United, utamanya di skuad Manchester United. Tapi sekali lagi belum ada langkah konkret antara Manchester United dan Barca. Belum ada langkah konkret antara Manchester United dengan Barcelona soal Frenkie de Jong. Dan kalau gue simpulkan, so far ini Manchester United bahasanya tuh baru sekedar tanya-tanya saja ya soal Frenkie de Jong ini, dan tanya-tanyanya sendiri itu pun juga bukan ke Barcelona tapi ke agen dari sang pemain itu sendiri. Untuk Frenkie de Jong ya, dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini penting untuk melakukan pembicaraan dengan Barcelona dan juga agennya. Baru setelahnya tahap dengan Manchester United ini bisa dilakukan. Dan Fabrizio Romano menambahkan tahap saat ini sekali lagi masih sangat awal untuk proses transfer dan lain-lain. Ini masih sangat-sangat awal banget, masih belum ada hal-hal konkret yang terjadi ya terkait dengan Frenkie de Jong ini dikaitkan dengan Manchester United. Untuk Frenkie de Jong sendiri dikabarkan kalau di bulan Januari kemarin Bayern München itu berminat untuk mendatangkan seorang Frenkie de Jong, tapi ditolak oleh Barcelona. München sekarang ini sedang mengincar atau fokus untuk mengincar Ryan Gravenberch dari Ajax Amsterdam. Manchester City juga dikabarkan berminat, tapi setelah kedatangan Erling Braut Haaland, tampaknya keberminatan terhadap seorang Frenkie de Jong ini tidak akan berlanjut. Kenapa? Karena menurut Fabrizio Romano, Manchester City tidak akan mengeluarkan uang yang besar ya untuk dua pemain atau bahkan lebih dari itu setelah mendatangkan seorang Erling Haaland. Jadi ada kebijakan finansial nih ya ada kebijakan finansial dari Manchester City. Dan ini juga menarik ya, kebijakan finansial, karena
Kalau menurut gue sih impact dari COVID ini juga melanda banyak klub ya di Eropa, dan nampaknya efek ini juga akan terjadi di bursa transfer musim panas nanti, sehingga klub sendiri pun juga mungkin tidak akan terlalu jor-joran untuk mendatangkan pemain ini. Sekali lagi ini ringan amatiran ala gua ya, perkiraan gua saja. Dikabarkan lagi oleh oleh Fabrizio Romano, prioritas, nah ini menarik ya, prioritas dari seorang Frenkie de Jong ini tetap bermain di UEFA Champions League. Dia tidak ada urgensi untuk pindah. Artinya dia merasa tidak nyaman di Barcelona sehingga dia harus pindah, itu tidak ada. Xavi ingin dia stay di Barcelona. Tapi board manajemen Barcelona butuh duit, ya. Di samping itu juga ada faktor lain, kedekatan antara Erik ten Hag dan juga Frenkie de Jong di masa lalu ketika mereka bermain di Ajax, ya kan. Jadi menurut Fabrizio Romano, semua ini sekarang ini terkait dengan kepindahan Frenkie de Jong ya, ini di tangan Barcelona. Dan seperti diinformasikan, hanya tawaran yang luar biasa besar yang bisa membuat Frenkie de Jong ini pindah. Tapi kalau gue menambahkan satu lagi, ya sang pemain sendiri, kalau seandainya kan sang pemain sekarang ini masih pingin stay di Barcelona. Sang pemain juga prioritasnya bermain di UEFA Champions League. Kalau seandainya kan Erik ten Hag bisa meyakinkan Frenkie de Jong, dan tentu saja nanti harga juga cocok, cuman harga ini menurut gue yang akan jadi penghalang, dalam tanda kutip, bukan penghalang sih ya, akan jadi tantangan, katakanlah demikian, untuk mendatangkan seorang Frenkie de Jong, karena Barcelona tentunya akan berharap harga yang cukup tinggi banget ya bagi seorang Frenkie de Jong. Jadi kurang lebih update-nya begitu ya. Dan opini gue, oh ya, sebelum gue kasih opini, ada tambahan lagi dari Fabrizio Romano, yaitu adalah seorang Ousmane Dembélé. Dikabarkan kalau Ousmane Dembélé ini untuk keadaan atau update Ousmane Dembélé ini, hubungan antara agen, pemain dan juga klub ini baik-baik saja semua, walaupun sampai dengan saat ini perpanjangan kontrak yang ditawarkan oleh Barcelona ya, atau kesepakatan antara dua belah pihak ini masih belum tercapai ya, untuk Ousmane Dembélé. Nah, balik lagi ke Frenkie de Jong, bagaimana opini gue? Opini gue sih, gue nggak mau berbicara soal masalah apakah dia cocok atau enggak, ya kan, akan masuk sistem taktiknya dia pas atau enggak, karena tentu saja Ajax di era divisi itu berbeda, Premier League dengan Manchester United itu juga berbeda. Erik ten Hag memang betul sudah pernah bekerja sama dengan Frenkie de Jong sebelumnya. Ada perbedaan dan juga ada kesamaan. Gue nggak pengen ke arah sana, sekali lagi gue ingin membahas soal masalah atau opini gue soal masalah mungkin nggak kira-kira kalau seandainya kan dianggap cocok oleh Erik ten Hag. Pertama, Erik ten Hag harus bisa meyakinkan dulu si Frenkie de Jong ya, kalau dia bisa memberikan apa yang tidak bisa didapat oleh Frenkie de Jong di Barcelona. Dan salah satu hal ini sudah gugur dulu, sudah tidak bisa, yaitu adalah bermain di Champions League, karena Manchester United musim depan praktis tidak bermain di Champions League. Tapi kalau Erik ten Hag bisa memberikan hal-hal lain yang bisa jadi pengganti atau kompensasi dari tidak bermainnya Manchester United di Champions League musim depan, mungkin dengan skuad yang lebih bisa mendukung permainan dari Frenkie de Jong, atau bahkan memenuhi beberapa permintaan atau bahkan suggestion atau saran dari Frenkie de Jong soal masalah mungkin bisa jadi sampai ke penambahan skuad dan lain-lain. Nah, ini kan juga menarik, tapi hal-hal yang akan terjadi selanjutnya ini menurut gue juga akan super complicated, karena tentu saja bukan hanya Erik ten Hag yang akan terlibat di situ, tapi juga dari manajemen Manchester United sendiri. Itu baru dari pihak antara Erik ten Hag dan juga Frenkie de Jong. Bagaimana dengan Barcelona yang dikabarkan membutuhkan suntikan finansial? Nah, tentu saja mereka butuh nih, ya kan, ada tambahan uang, dan seperti diberitakan tadi oleh Fabrizio Romano, hanya tawaran yang cukup besar saja, karena menurut gua ini juga terkait dengan Xavi, posisi dari Xavi yang mengatakan kalau ya dia butuh seorang Frenkie de Jong, dia ingin Frenkie de Jong untuk tetap stay di Barcelona, di Barca. Jadi menurut gue ini agak super complicated, tapi tentu saja di dunia sepak bola, dunia transfer tidak ada yang tidak mungkin ya. Dan gue juga tidak akan saklek, artinya gue bilang oke, tidak mungkin, hari ini tidak mungkin maka sepenuhnya tidak. Enggak, gue juga tetap mengikuti perkembangannya. Tapi kita lihat perkembangannya nanti bagaimana ya. Bagaimana menurut teman-teman? Drop di kolom komen apakah mungkin atau tidak, atau bahkan bagaimana nih Frenkie de Jong kalau bermain di Manchester United masuk skema nggak kira-kira?
drop di kolom komen ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ingin gue tambahkan, bagi yang di video gue sebelumnya kan banyak tuh yang bertanya-tanya ketika gue bikin video soal masalah Megastore, pernak-pernik Manchester United, jersey, dan lain-lain. Kalau ada yang berminat bisa langsung menghubungi Mas Aldi Bawazir ya, di Twitter. Langsung aja bisa DM, tuh ada lambang bukan perangko, amplop. Langsung aja DM beliau, tanya-tanya soal masalah barang-barang yang ada di Megastore dan lain-lain ya. Jadi langsung menghubungi Mas Aldi Bawazir. Tapi ini harus cepat ya, karena dia mengatakan orderan diterima paling akhir ini minggu ini karena late summer shipping. Jadi langsung aja yang ingin tanya-tanya soal masalah barang-barang Manchester United dan lain-lain, hubungi beliau ya di akun Twitternya, DM, langsung aja tanya-tanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe.